Thank you banget. Hai Mbak Enda. Smart FM presents How are you? Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita tahu bahwa masa-masa di suasana pandemi COVID-19 ini banyak direspon dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan ya, bahkan menghancurkan. Banyak pula yang justru menganggap ini sebagai sesuatu yang membangkitkan peluang ya. Ada banyak bisnis yang tumbang, tapi tidak sedikit bisnis yang justru tumbuh dan berkembang di masa-masa pandemi COVID-19. Dan malam hari ini akan kita bahas bersama dengan dua sosok yang luar biasa. Tapi sebelum kita perkenalkan, saya bersama-sama dengan Tasya Sheila Nurlija dan juga Tasya Rustama dalam Smart Emotion. Hai Tasya. Halo, selamat malam Bola. Oke, kita sapa dulu kedua narasumber kita ya. Ada Pak Antoni Dio Martin. Selamat malam Pak Antoni. Hai, selamat malam semuanya. Hai Smart Listener, senang sekali pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa kembali seperti biasa Selasa malam. Yes, semoga tetap semangat, tetap ceria, salam antusias semuanya. Salam antusias. Yes. Dan ini kebanggaannya Smart Listener yang ada di Medan nih ya. Ini ada pelaku bisnis yang ada di Medan. Ayo pantengin kami ngobrol sampai dengan jam 8 ya, selesai ya. Karena ada Pak Mbak Ola, malam ini kita menghadirkan penguasa Medan ini. Medan, itu dia. So, ada yang ada di Medan dan sekitarnya nih kudu wajib harus menyimak dan ikutan ngobrol ya. Siapa di antara Anda yang mungkin pernah di coaching, pernah dikasih training sama Pak Sian Iyat ya, yang merupakan coach, business consultant, founder Trend Develop Center, penulis buku Star Marketing, dan kemudian juga host tetap bedah bisnis di Tribun Medan. Banyak ya. Selamat malam Pak Sian. Malam, Mbak Ola. Horas, Najwa. Malam juga Mbak Tasya. Malam Pak Antonio Dio Martin yang ya telah mengajak saya, memberikan saya kesempatan bisa sharing bersama. Luar biasa. Ya. Saya adalah idolanya Pak Antoni Dio Martin. Pak Antoni Dio Martin di idolanya saya. Ya, udah lama saya belajar EQ sama beliau dan hari ini bisa berbicara, kita bisa sharing bersama adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya juga. Ya. Kami juga sangat mengidolakan Anda berdua nih. Oh ya, ini ada dua pertanyaan ya malam hari ini. Pertanyaan yang pertama nggak berhadiah, tetapi nanti kami pasti akan ikut sertakan Anda. Pertanyaan yang kedua akan berhadiah dan kita rayu Pak Sian untuk memberikan 2 buah buku. Boleh ya Pak Sian ya? Boleh. Yes. Tuh. Boleh. Teman-teman yang termasuk juga yang Instagram, teman-teman yang YouTube-nya Smart FM, ayo respon. Yes. Pertanyaan yang pertama saya bacakan, pertanyaan kedua nanti Tasya yang akan bacakan. Pertanyaan yang pertama nih Smart Listener. Apakah Anda, terutama Anda yang ada di Medan dan sekitarnya ya, Medan tuh luas banget sampai ke mana-mana begitu. Kalau kami mengadakan acara di Medan ya, event yang artinya off-air, hybrid begitu, dan kami hadirkan Pak Sian dan juga Pak Antoni Dio Martin, siapa di antara Anda yang bersedia mau ikutan? Langsung Anda chat kami di 0812 11 12 959 supaya kami langsung mencatat nama-nama Anda nih ya. Nanti kami akan pikirkan, kami rancang gimana caranya mengumpulkan Anda, tapi dengan protokol kesehatan tentunya, ya supaya pelaku-pelaku bisnis yang ada di Kota Medan secara khusus ini bisa belajar langsung dari kedua narasumber kita. Nah, pertanyaan yang kedua, bagiannya Tasya, silakan. Oke, pertanyaan kedua, Smart Listeners, menurut Anda apa sih penyebab bisnis yang tumbang di masa pandemi ini? Kira-kira apa sih menurut Anda? Banyak bisnis yang tumbang di masa pandemi itu tuh karena apa? Anda bisa jawab sama ke WhatsApp juga di 0812 11 12 959. Tentu saja dengan formatnya SE, spasi nama Anda, spasi domisili, dan spasi jawabannya. Atau Anda juga bisa merespon kami di live chat YouTube atau di live chat Instagramnya Pak Antoni ya. Silahkan, nanti akan kami bacakan di akhir di sesi keempat di program Smart Emotion malam hari ini. Baik, Star Business, how to create Star Business in the era pandemi ya, dengan pendekatan EQ untuk membangun Star Business di era pandemi dan setelahnya. Kita pengen dong, bukan cuma tinggi profit tapi juga cerdas EQ. Nah, sebelum ke Pak Antoni nih, bagian-bagian yang EQ yang cerdas-cerdas emosinya kita tanya dulu ke Pak Sian ya, Tasya ya. Kalau menurut Bapak yang sudah tentunya bertemu dengan banyak sekali pelaku bisnis, Bapak memperhatikan di era pandemi kemarin itu sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang membuat banyak tumbang gitu loh Pak?
Jangan bilang karena faktor cuaca ya Pak ya, kalau itu kan pohon Pak. Bisa saja. Bisa saja ya. Cuaca, bawalah. Intermezzo sedikit supaya nggak terlalu menegangkan ya. Karena bisnis itu harus fun dan santai. Betul, Jadi betul. Mbak Ola, izin saya untuk memberikan sharing pertama ya Pak Antoni ya. Yes. Mbak Ola, jadi memang yang sesuatu yang terjadi karena faktor industri ya, tidak bisa kita hindari, seperti yang high contact ya, seperti yang berbisnis tentang hotel, tourism dan lain-lain. Yang high contact itu pasti sudah ada dampaknya. Tetapi yang high contact ini tentunya tidak semua mengalami sesuatu yang berdampak sekali. Bagaimana mereka creating ya, seperti hotel-hotel dan sebagainya. Begitu mereka kena dampak, tetapi ada yang memulai dengan bisnis yang lain seperti online catering dan sebagainya untuk survive ya. Untuk survive supaya at least basic cost dan operational cost sebuah perusahaan itu dapat bertahan. Nah, yang paling dampak adalah perusahaan biasanya mereka yang tidak siap ya secara bisnis ini sekarang sudah hybrid ya, tidak bisa mengandalkan offline saja, mengandalkan kedatangan, tetapi juga kita harus sudah memikirkan dan bahkan harus ya memikirkan sisi online-nya ya, bagaimana interaksi dengan customer via online ya. Tidak semua bisnis itu turun, tetapi ada prinsip satu yang paling bagus ya. Saya ketemu dengan Pak Bambang, Direktur Astra, beliau mengatakan bahwa jikalau ada sebuah bisnis yang mengalami dampak ya, kita tidak bisa tahu bahwa dampak itu dari mana. Bisa aja dari pandemik, dari krisis dan sebagainya. Tapi kalau perusahaan yang kuat dan sehat itu adalah perusahaan yang terakhir mengalami kemunduran atau kerugian. Ya, jikalau perusahaan bangkit, sesuatu ekonomi sudah berhasil bangkit, ya sudah artinya pandemi sudah berlalu karena ada vaksin dan sebagainya, artinya perusahaan tersebut yang maju dan tampil duluan untuk melayani customer dan mereka akan profit dan tumbuh terlebih dahulu. Jadi tidak semua kena, yang high contact pasti kena, dan yang kena itu juga adalah perusahaan yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik sebelumnya ya, tidak menggunakan online. Secara basic ada 4 ya, seperti finansialnya gak sehat ya, terlalu banyak pinjaman uang dari bank, high cost dan sebagainya, sales marketing tidak maksimal, dan proses bisnis yang mengecewakan customer dan HR yang tidak kuat. Biasanya ada 4 yang tidak dipersiapkan dengan baik, maka perusahaan begitu kena dampak seperti fondasi sebuah bangunan, dia akan rubuh ya, dia akan rubuh. Jadi kalau kuat mudah-mudahan, kena goncangan dia tidak akan rubuh, dan ditambah lagi ya harus memiliki EQ yang bagus. Saya belajar banyak sama Pak Antoni Dio Martin, luar biasa. Yang membangun komunikasi skill saya sehingga saya mampu dan saya sharing kepada klien-klien, mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan yang begitu sulit di depan. Ya. Baik. Tadi pasien mengatakan ada 4 hal yang penting nih di dalam untuk menunjukkan sebuah perusahaan itu kuat apa enggak. Nah, EQ itu tempatnya di sebelah mana ya? Di antara yang mana gitu? Nanti kita tanya ya kepada Pak Antoni dan juga pengalamannya Pak Sian ya, dengan EQ yang tinggi, yang cerdas itu bagaimana mempengaruhi orang untuk bisa tetap bertahan. Tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener, kami jeda sesaat sambil Anda jawab pertanyaan kami. 2 pertanyaan tadi kami lemparkan. 1 pertanyaan berhadiah buku yang berjudul Star Marketing yang ditulis oleh Pak Sian Yat ya. Kami berikan kepada 2 orang. Silahkan Anda segera pergunakan kesempatan malam hari ini. Kami jeda sesaat. Emotion with Anthony Dio Martin. Nice. Listener, Ramadan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pandemi virus corona masih menimpa negeri kita. Sedih rasanya. Benar tuh. Tahun sudah kita bersama-sama melawan corona. Bayangkan, mereka yang berbuka puasa tanpa santapan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang hidup serba kekurangan, dan bayangkan banyak saudara sesama yang pontang-panting berjuang melawan dampak corona berkepanjangan. Tetapi Ramadan saat ini saatnya kita berbagi lagi. Berkolaborasi untuk saling memberi, membantu mereka yang nyaris kehilangan asa. Karena berkah zakat mampu membawa kita melewati masa sulit bersama. Dompet Duafa butuh Anda untuk melengkapi kebaikan kini. Saatnya salurkan zakatmu untuk mereka yang membutuhkan. Salurkan zakatmu melalui Dompet Duafa. Nomor rekening BCA 23730188881. Bank Syariah Indonesia 444
mendukung pertumbuhan 444 ekonomi sih. 5550 atas nama Yayasan Dompet Duafa Dan Republika. dari segi Perempuan bukanlah sosok yang lemah, apalagi disebut tidak berdaya. Justru perempuan adalah standarisasi bisnis itu sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Pak, saya tuh terakhir ke Medan itu di bulan Februari ya. Iya. Ibu saya melihat banyak sekali benar yang tadi Bapak bilang properti-properti ya yang masuk ke Medan. Ya. Itu Bapak melihat memberikan pengaruh nggak sih stimulus kepada bisnis-bisnis yang lainnya kalau menurut Pak Sian? Ya, properti ini mulai hidup kembali ya, karena sudah ada DP 0% dan kemudian ada subsidi PPN dari pemerintah. Sampai bulan 8 ini properti akan naik kembali. Itu saya udah diskusi banyak sama banyak pakar properti, termasuk dari pakar keuangan. Kita analisis sektor properti, analisis bersama bosnya Jababeka, Pak Suteja Darmono. Beliau baru Jumat lalu kita cerita, memang lagi hangat-hangatnya. Tetapi ya di sini ya sangat tergantung pada inovasi sih. Inovasi bagaimana sebuah bisnis itu dapat maju, dan manusia juga sangat penting. Menurut Jababeka, pembangunan manusia itu sangat penting sekali. Inovasi tanpa manusia nanti jadinya kayak ini ya Pak ya, virtual robot semua ya. Dan nggak nyaman sebenarnya. Lebih senang ketemu ya. Pak Antoni nggak banyak kliennya di Medan. Iya, banyak memberikan training juga, luar biasa Pak Antoni. Iya, benar, kita nanti ini I wish kita bisa pertama yang harus kita ya. mulai itu kita hybrid, kita bikin di Medan deh. Di Medan ya. Yes. Nostalgia ya. Kita mulai kembali ya, Asya ya. Alright. Ya, alright. Setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, Business and Inspiration. Hai teman-teman semua, pada malam hari ini senang sekali Asya ya. Kita memasuki segmen yang kedua. Yuk, dengarkan sharing dari Sian yang luar biasa. Oke, thank you banget ya buat teman-teman yang semua yang hadir di sini. Ada Intan. Mari kita masuk ke ini ya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Star, Smart Listeners, tidak hanya bintang itu menjadi idola saja, tapi ternyata star juga ada di dalam dunia bisnis. Star Business, how to create star business in the era of pandemic. Pendekatan EQ untuk membangun star business di era pandemi dan setelahnya. Ini menjadi tema kita di malam hari ini bersama dengan saya Tasya Rustama dan juga Ola Nurlija, dan tentu saja ada dua narasumber ganteng yang malam hari ini bersama kami, Smart Listeners. Ada Pak Antoni Dio Martin dan juga Pak Sian Yet. Beliau adalah coach, business consultant juga, founder Trend Development Center. Beliau juga seorang penulis buku Star Marketing, dan beliau juga host tetap dari acara Muda Bisnis di Tribun Medan. Luar biasa, banyak sekali pekerjaannya ini. Jadi Smart Listeners, untuk Anda yang ingin belajar bagaimana membangun sebuah star bisnis, dan base-nya ini adalah EQ, kecerdasan emosi, harus diikuti sampai dengan nanti tuntas acara kami dalam program Smart Emotion ini. Nah, Pak Sian, Pak Antoni, saya izin ke Pak Sian dulu ya. Tadi kan Oke, lanjut. Sudah dibocori nih sama Pak Sian bahwa ternyata kalau misalnya perusahaan di era pandemi seperti ini ada 4 ya yang ternyata yang membuat perusahaan itu tidak bisa survive. Tadi finansial, sales-nya kurang, terus juga HR-nya juga, dan ada juga EQ di situ, Pak Sian. Bisa dijelaskan nggak apa pengaruh EQ di dalam bisnis ini bisa menjadi star bisnis menurut pandangan dari Pak Sian? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Ini luar biasa sekali ya. Saya belajar EQ. Begitu saya mulai belajar EQ, pertama ketemu Pak Antoni Dio Martin tentang sharing tentang EQ. Sebelumnya saya selalu mendengar ya siaran radio Pak Antoni Dio Martin di Radio Semarang FM, dan ada kesempatan ketemu dan saya belajar, dan efeknya luar biasa sekali ya. EQ ini bagaimana kita bisa memahami diri sendiri, kemudian memanajemen emosi diri kita sendiri, dan kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang lain, dan kita bisa berhasil sukses komunikasi dalamnya.
saya pengalaman saya sebelum saya sebagai konsultan ya, sebelum saya sebagai coach dan sebagainya, saya itu di perusahaan sampai dari manajer, national marketing head, sampai GM, sampai direktur marketing, ya semua saya sangat appreciate sekali ya. Saya ketemu Pak Antonio Dio Martin, sebelumnya saya banyak baca buku tentang Daniel Goleman, dan begitu Pak Antonio Dio Martin jelaskan, saya baru mengerti dan memahami secara detail fungsi EQ itu sangat penting sekali ya. Dan 4 perspektif ini sebenarnya tidak terlepas dari Barron Scorecard yang banyak dipopulerkan oleh pebisnis dunia untuk manajemen sebuah perusahaan menjadi sukses. Ada tadi Mbak Tasya mengatakan bahwa benar itu finansial, sales marketing, dan kemudian proses bisnis yang baik, dan kemudian ada HR yang kuat sekali ya. Tetapi di sini adalah harus dibungkus dengan leadership yang bagus. Jadi ada 5 perspektif sebenarnya ya, dibungkus leadership yang baik, dan leadership yang baik yang mampu ya bukan hanya memerintah, tetapi ada aspek manusianya, karena di dalam menjalankan sebuah bisnis manusia itu sangat penting. Untuk bisa sukses di dalam persuasif kepada manusia, komunikasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan dari visi, misi, strategi, struktur sampai KPI, sampai kepada tujuan goals itu, semua kita berhubungan dengan manusia. Kalau manusia tidak puas, mereka tidak nyaman, maka komunikasi kita akan sia-sia. Maka ada mental block di dalamnya yang sebenarnya 80% itu mempengaruhi komunikasi kita dan kesuksesan kita di dalam menjalankan bisnis. Jadi saya katakan EQ, psikologi mempengaruhi 80%. Yang lain itu bisa belajar, Mbak Tasya ya, karena yang bersifat bisnis itu adalah tetapi manusia, energi, dan saya senang sekali dengan motonya Pak Antoni, selalu antusias membawa kita energi yang tinggi sekali, dan saya buktikan, saya praktekkan, walaupun saya belajar banyak tentang ISO, balance scorecard dan sebagainya, tetapi yang paling bisa mengena, karena manusia sangat penting sekali. Begitu tim kita, begitu rekan kerja kita bersedia mendukung karena komunikasi, karena kita memahami emosional mereka, karena kita memahami karakter mereka, maka daya ledaknya dengan luar biasa. Kita bisa melampaui hasil yang kita inginkan sangat luar biasa sekali. Dibandingkan dengan tanpa emosi yang bagus, seperti mayat hidup. Mayat hidup semua kalau bertuju kepada KPI. KPI itu tidak bisa akan memotivasi orang tanpa emotional quotient yang baik. Seperti itu. Jadi EQ ini sangat penting, dia adalah membungkus seluruh proses komunikasi di dalam perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Karena kita tidak bisa hidup ini tanpa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. EQ kuncinya. Itu batasnya. Tadi Bapak ya ini nanti bagian EQ Pak Anton yang harus jelaskan ya. Tapi ini kenapa yang menarik Mbak Ola adalah gini, pasiennya kalau tidak STAR sendiri singkatan ya Pak ya? Iya, STAR ya. Yes. Ya, saya senang. Betul ya? Saya senangnya konsep, karena saya waktu itu belajar, saya sangat senang belajar konsep, dan saya menulis konsep supaya ada legasi, ada diferensiasi. Nah, saya belajar sama Pak Hermawan, 9 core element of marketing, 12C dan sebagainya. Michael Porter ada 5 force dan sebagainya. Dan STAR ini ada singkatannya juga ya, bagaimana scanning, standardization gitu ya, sampai kepada building trust, dan kemudian attracting the best employee, sampai kepada kita ready to ekspansi atau menjadi roket bagi pertumbuhan perusahaan. Jadi ada konsep supaya orang lebih mengenal ya. Dan Pak Antoni sebenarnya ada STAR emotion juga itu, saya ingat sampai sekarang. Bagaimana menahan emosi ya kan, stop for a 6 second ya kan, take a deep breath ya kan, saya ingat betul, baru akses positive energy, baru respon. Luar biasa, saya pakai sampai sekarang. Lulus. Dan ini buktinya ya, Mbak Ola sama Mbak Tasya, ini kaset ini, kaset. Emotional power. Ini kaset, ini masih kaset yang pita. Yang pita masih disimpan ya. Ini saya akan bingkaikan menjadi sesuatu yang berharga. Value. Itu saya masih TK tuh Pak waktu itu hadir Pak. Baik, saya mau konfirmasi tadi bagian EQ nanti tentu saja Pak Antoni highlight ya. Orang-orang yang EQ yang kayak gimana sih sebenarnya yang bisa mendorong dia untuk sukses. Tapi Pak Sian, kalau kita flashback kepada situasi pandemi COVID-19 di mana ada banyak perusahaan yang tumbang, lalu kemudian ada yang megap-megap, tapi kemudian juga ada yang melihat celah dan bahkan dia naik luar biasa. Apakah menurut Bapak ini karena peran EQ
ya yang mereka kembangkan, yang mereka tularkan di seluruh tim sehingga mereka bisa tetap sustain begitu di tengah krisis apapun ya kan. Pandemi tentu saja hanya salah satu krisis kan yang terjadi atau melanda banyak perusahaan kan Pak Sian. Silakan Pak. Iya, ya memang EQ saya belajar dari Pak Antoni ya, ada empat kuadran ya, self awareness dan self management dan kemudian social awareness dan social skill. Empat ini yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain ya. Self awareness kita harus tahu, memang betul sekali banyak yang merasa tertekan, emosional, dan begitu kena pandemik, hang, ya, tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi banyak juga yang menyadari self-awareness-nya tinggi. Self-awareness tinggi bahwa, begitu dampak pandemi, apa yang kita bisa kerjakan? Ya kita harus, yang namanya perusahaan harus survive juga kan. Gaji karyawan, dan kemudian cicilan, dan kemudian biaya listrik, fixed cost, dan variable cost itu tetap harus menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur keuangan yang kuat itu bisa tahan jangka waktu yang lama, idealnya seperti itu. Tetapi banyak juga yang tidak bertahan sehingga banyak yang kolaps. Namun self awareness ini penting sekali. Begitu kita dapat self awareness, pemimpin yang dengan EQ tinggi memiliki self awareness, maka dia akan mencari solusi, bukan mencari alasan. Begitu dia mencari solusi, maka dunia akan selesai. Seperti saya merasakan sendiri ya, banyak beberapa klien saya begitu kena pandemi tidak bisa berbuat apa-apa ya, tetapi dengan digitalization, dengan kita campaign ya, dengan menjalankan protokol kesehatan, alhasil semua dapat terlewati dengan baik dan bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami peningkatan yang baik ya, artinya ada peningkatan penjualan dari segi target. Karena yang lainnya pada diam, yang lainnya tidak bergerak. Dengan kesempatan ini kita maju, dan begitu maju, yang berani dan mengikuti protokol kesehatan, persiapan yang baik akhirnya mendapatkan sebuah berkah, dan bukan hanya menolong perusahaan, dan bahkan perusahaan dapat menjadi growth ya. Jadi self awareness ini penting, adalah the basic atau kuadran pertama dari EQ, dan kemudian baru self management dengan baik. Kalau emosi aja untuk apa? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan tenang, pikirkan solusi ya. Termasuk saya memiliki kesempatan ya, bicara ya, saya bersama Pak Antonio dihormatin, kita buat sebuah webinar untuk sharing bersama teman-teman di Medan dan di Jakarta. Waktu itu kita tidak bisa buat apa-apa dan situasi sangat worry karena pertama vaksin belum ada, banyak yang rumah sakit, tetapi banyak yang kita lihat itu orang-orang yang senior itu yang memiliki pengalaman luar biasa dan akhirnya tidak tertolong, sebuah hal yang menakutkan. Tetapi karena kita mengikuti protokol kesehatan dan di samping krisis pasti ada berkah ya, pasti ada berkah. Berkahnya itu adalah beberapa online course itu saya sempat mengikuti ya, itu ada saya take course itu entrepreneurship in the emerging economy itu dari Harvard. Saya itu dalam sejarah itu pertama saya bisa mengikuti course itu online, ya? Dan ya dari online yang biasanya tidak pernah terjadi. Dan saya dengar melihat Pak Antoni juga sama ya, sedang menyelesaikan program doktoral di Kanada ya. Luar biasa, ini setiap krisis pasti ada berkah ya. Don't worry, benar sekali, adalah self awareness dan self management yang baik, baru kita bisa berinteraksi dengan orang lain untuk kesuksesan kita. Minimal kita bisa survive di era yang kompetitif ini. Baik, Pak Sian, kita simpan dulu jawaban Anda terakhir tadi, adanya self awareness dari 4 kuadran, nanti mungkin secara cepat bisa dijelaskan dan kita gali ke Pak Antoni nanti. Yes, ini Pak Antoni expertnya. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tadi yang sudah dilemparkan baik melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Smart FM karena kami sedang live di sana. Kami jeda sesaat. Kita share lagi ya. With Anthony Dio Martin. Apakah Anda sedang mencari properti rumah baru dengan konsep Japanese style? Kabar gembira, telah hadir Go Home Residence di Cisauk. Rumah bergaya tropical modern yang didesain arsitek ternama PDW bertaraf internasional, dibangun di Serpong Cisauk dengan konsep elegan Japanese style yang adalah pilihan tepat bagi Anda. Pastikan budget Anda sesuai. Properti dengan harga bersahabat di era adaptasi kebiasaan baru ini. Dan pilihlah rumah di lingkungan yang udaranya bersih.
Semua jawabannya ada di Go Home Residence dengan nilai investasi tinggi karena di Apit 4 Danau Indah, 10 menit dari Simpang Susun Tol CBD Ayon BSD, akses pintu tol dekat stasiun komuter lain Cicayur dan Cisauk, dilengkapi teknologi smart home, keunikan konsep tropical modern bernuansa Japanese style, harga mulai 600 jutaan, DP 10% dapat dicicil 12 kali, mendapatkan luas tanah yang ideal dan lega. Tunggu apa lagi? Datang dan buktikan sendiri dengan melihat rumah contohnya. Penataan ruang yang kompak, ruang kecil menghadirkan kenyamanan untuk tinggal. Informasi klik www.gohome-residence.com atau hubungi 021756750086 atau WhatsApp di 081291206785. Go Home Utsukishi Mizumi, Nihon no Sutairu. For me, life is not about competition. Setiap perempuan tercipta dengan keistimewaan yang menjadikannya spesial. Dan setiap keistimewaannya dapat dimaksimalkan menjadi cahaya bagi sesama. Dan setiap tuturnya keluar dari hati yang murni, menguatkan setiap perempuan. Bagaimana perempuan bisa memaksimalkan keistimewaannya tersebut? Simak suara-suara perempuan Indonesia dalam program Perempuan Bertutur. Tayang setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Smart FM. Sudah banyak perempuan yang sukses jadi penemu. Bukti perempuan sanggup menjangkau hal baru. Sains bisa menjelma menjadi arena pembuktian betapa besarnya kapasitas perempuan. Inilah saatnya perempuan menginspirasi melalui tutur katanya karena perempuan berdaya dan berdedikasi. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Network. Semua berubah cepat. Setiap hari hadir teknologi terbaru dalam berbagai segi kehidupan. Pasar online hadir dengan agresif, bahkan dianggap mengancam pasar offline. Berbagai upaya dilakukan untuk memperlebar market dan mempertahankannya. Banyak yang masih kaget, tak jarang yang berhenti untuk bertarung. Namun tidak sedikit yang optimis mampu berkembang dalam kondisi disruptif seperti sekarang ini. Bagaimana dengan Anda? Menghadapi era marketing 4.0, kita butuh strategi yang tepat. Simak program terbaru Smart FM Network, Smart Marketing Now, bersama pakar marketing terkemuka Hermawan Kartajaya, founder and chairman of Markplus Inc. dan tim Markplus lainnya. Setiap Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di seluruh kota Smart FM di Indonesia. Part of Magentic Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Di malam hari ini, saya ingin menyapa Anda, tidak hanya yang berada di Jabodetabek, Bekasi, Tangerang, Cideng, juga tempat Pak Antoni. Kemudian, Cideng. Dan saya juga ingin menyapa Anda, Smart Listeners yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Medan, tempatnya Pasian, dan juga Manado, Makassar, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat malam untuk Anda semua. Di malam hari ini, Smart Listeners, pendekatan IQ untuk membangun start bisnis di era pandemi dan setelahnya ini menjadi tema kita di malam hari ini. Dan saya tadi sudah memberikan sebuah pertanyaan yang bisa Anda jawab. Menurut Anda, banyak bisnis yang tumbang di masa pandemi ini, kira-kira karena apa ya? Silakan dijawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 karena ada buku yang bisa Anda dapatkan di malam hari ini, buku spesial dari Pak Sian berjudul Star Marketing. Luar biasa. Nah, Pak Sian, Pak Antoni, saya izin lagi ke Pak Sian dulu ya. Oke, no problem. Yes. Kalau boleh. Ada beberapa yang pendengarnya pasiennya waktu ketika zaman Smart FM Medan. Okay. Pasiennya masih siaran nggak ya? Oh, siaran di saudaranya di Tribun Medan. Si saudara. Oke, Pasian dijelaskan mungkin Star Marketing. Kira-kira itu membahas soal apa ya, Pak? Oke, jadi begini ya, Mbak Tasya, menarik. Sebenarnya Star Marketing buku saya itu pertama sekali diterbitkan Gramedia dan kemudian
pada saat itu saya memikirkan bagaimana sebuah konsep marketing bisa diimplementasikan, diaplikasikan dengan simple, ya, banyak membantu perusahaan, banyak membantu UMKM dan pebisnis. Sebuah ada roadmap tentang marketing, ya, itu 2011 saya tulis, dan saat ini sudah hampir 10 tahun dan sudah banyak saya memberikan training di seluruh Indonesia. Dan saat ini saya sedang membuat konsep Star Business yang lebih holistik lagi, yaitu bagaimana bisnis secara keseluruhan. Kalau marketing kan seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya ada 5 perspektif di dalam menjalankan bisnis. Yang pertama leadership, ya, di mana seorang pemimpin, kepemimpinan itu sangat penting sekali. Baru aspek kedua adalah finansial, dan kemudian ada sales marketing, dan kemudian ada proses bisnis dan HR. Ada 5. Leadership ini adalah the holistic, membungkus semuanya, ya, atau menyatukan semuanya dari 4 perspektif ini. Perspektif yang paling besar adalah leadership, dan penting sekali, dan EQ pengaruhnya sangat penting. Jadi STAR itu ada singkatannya, scan market, ya, bagaimana kita melakukan research market, ya, sebelum menentukan strategi bisnis, dan kemudian T adalah target your customer with marketing strategy, bagaimana merumuskan marketing strategi, ada STP, dan temukan diferensiasi kita. Dan activating, ya, setelah ada strategi, activating. Activating ini adalah bagaimana menjalankan strategi yang sudah ditetapkan, yaitu ada marketing, mix, selling, dan service, ya. Dan kemudian R, results yang bagus adalah, hasil yang bagus adalah sebuah brand yang bagus, sebuah marketing strategi dan taktik yang bagus, itu harus yang pertama pasti, ya, brand awareness, ya. Semakin orang atau customer mengenal brand kita, menjadi top of mind. Kedua itu adalah volume penjualan harus ada meningkat dong. Kalau orang udah kenal, tidak ada tertarik memberi, berarti strategi marketing sebuah perusahaan ada masalah. Dan kemudian yang ketiga adalah setelah menjual orang puas, ya, customer satisfaction. Itu konsep. Nah, sekarang ini saya bangun lagi sebuah konsep Star Business yang lebih holistik lagi, di mana standardization itu dari perumusan visi, misi, strategi, structure, balance scorecard sampai KPI, dan kemudian fase dasar ini kemudian masuk kepada T adalah building trust, ya, yaitu konsistensi di dalam memberikan pelayanan produk, ya. Banyak perusahaan yang maju dan berkembang hanya sesaat, kemudian setelah itu produknya dari segi kualitinya, ya, dari segi kualitinya menjadi bermasalah sehingga customer kecewa dan sebagainya. Jadi benar-benar harus building trust. Orang yang berkompetensi menjalankan proses dari segi marketing dan production dan kemudian delivery, termasuk harus dijaga dengan sistem orang-orang berkualitas, building trust, ya. Trust ini harus menjadi jangka panjang. Setelah ada building trust, baru kita bisa meng-hire the best talent atau recruitment, the best employee untuk masuk ke dalam perusahaan. Baru perusahaan ready untuk go public dan ready untuk ekspansi internasional, nasional maupun internasional. Dan benchmark saya banyak melakukan research di perusahaan-perusahaan yang TBK, dan rata-rata perusahaan-perusahaan yang sudah TBK dari segi good corporate governance itu sangat bagus sekali, dan kemudian dari segi open management, dari segi target ke depan, dari segi professionalism itu belakangan ini saya banyak melakukan research di perusahaan TBK, karena perusahaan TBK semua terbuka, apa yang dilakukan sangat open, dan kemudian apa yang dijanjikan itulah yang harus dikerjakan kepada publik, dan publik menilai perusahaan tersebut. Jadi semua perusahaan yang bagus, yang memiliki jangka waktu yang panjang, karena perusahaan TBK salah satu perusahaan yang bisa bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, karena ada sistem manajemen yang bagus, ada profesionalisme di dalamnya, dan itu saya riset, kemudian saya rangkum menjadi sebuah STAR, konsep yang harus dimiliki oleh perusahaan jikalau ingin bertahan dan bertumbuh secara kuat ke depannya. Seperti itu, Mbak Tasya. Baik. Pasian, tadi kan itu ideal banget yang Bapak jelaskan, ya, tentang tadi gitu. Kalau gitu apa sih sebenarnya yang diajarkan, yang dikasih gitu, ya, kisi-kisinya, wejangannya gitu kepada pelaku-pelaku bisnis kalau datang ke Pak Sian gitu nih, apa yang Bapak sampaikan untuk mereka bisa bukan cuma sekedar bertahan, tapi pada akhirnya mungkin juga bisa menemukan inovasi-inovasi baru sehingga bisa bertumbuh, ya, bisa berkembang, terutama di masa-masa kritis. Kalau berkembang di masa yang baik-baik aja, ya kan, mungkin semua orang bisa melakukannya, tetapi berkembang di masa kritis, masa yang sulit, itu kan tantangan. Nah, apa yang biasanya Pak Sian sampaikan? Iya, artinya kalau sebuah perusahaan sudah didampak krisis,
Kalau perusahaan ini kan seperti manusia juga ya, Mbak Ola. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali. Kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga menjadi apa? 4 perspektif. Ya, financial, sales, marketing harus kuat masuk di online. Karena di zaman sekarang itu kalau tidak masuk di online dan marketplace, kita sudah pasti akan ketinggalan. Dan kemudian proses bisnis yang bagus, bukan hanya secara offline, mengirimkan dan sebagainya, tetapi dari segi delivery, diberikan bintang oleh customer di marketplace, dan kemudian pelayanan kita secara digital juga harus perform yang tinggi, dan kemudian kita bersaing secara human resource ya, artinya orang-orang terbaik yang ada di dalam perusahaan itu akan menjadi sebuah aset bagi perusahaan untuk dapat berkembang ke depannya. Dan bagaimana kita bisa berkembang? Biasanya ada 2, Mbak Ola. Saya selalu mikirkan, walaupun saat ini sekarang perusahaan lagi kuat-kuatnya, misalnya perusahaan memiliki produk yang digemari ya karena sudah dilakukan branding dan selalu inovasi sebelumnya. Tetapi saya selalu memberikan sebuah saran. Perusahaan harus memikirkan 2 step untuk produk development ke depan. Setengah tahun perusahaan harus memiliki produk apa, dan kemudian 1 tahun ini harus memiliki produk apa. Dan itu harus dipikirkan jauh ke depan. Karena kenapa? Produk life cycle saat ini sangat pendek sekali. Handphone banyak sekali keluar seri-seri terbaru yang dulu adalah hitungan tahun, puluhan tahun, sekarang hitungan bulan keluar produk baru. Jadi ini adalah sebuah tantangan di dalam inovasi. Kita harus bergerak menuju perubahan itu. Kalau tidak mengalami perubahan, maka kita akan ditelan perubahan itu sendiri. Dan dibutuhkan emotional intelligence yang bagus untuk mengatasi ini semua. Seperti itu, Mbak Ola. Pas banget, ini saya mau konfirmasi ke Pak Antoni nih. Iya, ini penting sekali. Pak Antoni, kalau orang stres sama depresi nggak mungkin tuh bisa 2 step ya, memikirkan tentang apa ke depan. Nah, apa yang Bapak bisa sampaikan ya, kalau kayak Pak Sian begitu dan mungkin timnya gitu bisa tetap fresh gitu, antusias begitu. Ini yang Bapak juga suntikan ke mereka tuh apa aja sih begitu? Ya, benar. Jadi gini, saya tertarik dengan istilah yang dikatakan oleh Brother Sian. I think that was very amazing konsep dari tadinya cuma marketing sekarang jadi bisnis. Kalau di marketing kan tadi dikatakan oleh Brother Sian star gitu loh, mulai dari scan market, target, kemudian activating, kemudian restart tadi ya. Kemudian nggak bisa cuma marketing, sekarang jadi bisnis dan mulai mengarah kepada harus ada standarisasi, trust, attracting people, kemudian ready untuk expand gitu. Saya masih ingat, jadi ketika saya mengajar di perusahaan-perusahaan, ketika saya masuk ke dalam karyawan gitu, saya mempergunakan istilah STAR juga. Nah, ini menambah lagi, jadi ada 3 istilah STAR. STAR yang pertama saya sebutkan itu adalah STAR itu dalam arti supportive attitude. Jadi semangat yang melayani, semangat yang membantu. Nah, itu bagian dari customer scorecard yang berhubungan dengan pelayanan. Yang kedua, take action. Pak Antoni ditahan dulu penjelasan yang kedua ya. Oke. Kita jeda dulu. Kita coba resapi dulu ya, tadi yang dijelaskan oleh Pak Sian dan baru sampai di S tadi dijelaskan oleh Pak Antoni. Mohon maaf nih ya. Kita masih jawaban dari teman-teman ya. Iya. Ada 2 buku loh. Ada 2 buku. Tinggal menggerakkan jari Anda. Ayo. Siap. Yes. Oke, kita jeda sebentar. Smart Listener, tadi ada 2 pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami mengadakan acara off-air gitu ya, hybrid di Medan, siapa di antara Anda yang bersedia dan mau ikutan? Nanti kami yang pasti akan jadikan Anda sebagai peserta yang prioritas untuk kami kabarkan, begitu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Tasya, kalau menurut Anda faktor-faktor apa aja sih yang membuat perusahaan atau bisnis itu tumbang ya pada saat krisis atau pada saat pandemi kemarin? Anda bisa memberikan jawabannya masing-masing ke 0812 11 12 959 atau live chat di YouTube channel Smart FM. Kami jeda untuk satu sesi yang terakhir. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Perempuan bukanlah sosok yang lemah, apalagi disebut tidak berdaya. Justru perempuan adalah penolong. Lewat perempuan, generasi baru terlahir. Perempuan kuat akan jadi cahaya bagi keluarga dan bangsa. Namun perempuan banyak memiliki mental block, kecewa, marah, dan trauma-trauma lainnya membuat perempuan tidak bisa memaksimalkan potensinya. Dalam rangka Hari Kartini, Smart FM mengadakan webinar Perempuan Cahaya Bangsa, Sabtu 24 April 2021, mulai jam 2 siang sampai dengan jam
jam 4 sore. Bersama Tutut Handayani, founder Matahati Consulting dan Midatari Evana, Lady Hypnotis Indonesia. Acara ini free. Segera daftarkan diri Anda ke 0812 11 12 959, ketik nama spasi PCB. Dapatkan kesempatan berkonsultasi gratis dan menjadi bagian komunitas Smart Woman di Smart FM. Perempuan, mari bertutur bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia ya, terutama Anda yang ada di Kota Medan. Senang banget, terima kasih ya. Anda di Medan mengizinkan ada Pak Sianjet hadir bersama-sama dengan kita. Biasanya kita mau minta izin sama orang Medan susah nih ya untuk menghadirkan tokoh-tokohnya ya, Pak Antoni ya. Malam hari Tapi ini Pak Antoni malam hari ini spesial kita hadirkan ya. Nah, selalu welcome. Yes, ada 2 buah buku. Jadi masih ada kesempatan di 15 menit terakhir kebersamaan kita. Anda bisa kasih jawaban habis ini, habis Pak Antoni memberikan jawaban, nanti Tasya akan bacakan apa pendapat Anda tentang bisnis-bisnis yang tumbang ya pada saat masa krisis itu karena faktor apa sih? Memang finansialnya nggak kuat ya, HR-nya atau SDM-nya nih kayaknya memang nggak kompak begitu atau seperti apa? Lalu kemudian tadi ada pertanyaan juga yang saya lemparkan, kalau kami mengadakan acara di Medan, apakah Anda termasuk yang mau hadir? Kalau iya, masukkan nama Anda, nanti Anda menjadi prioritas untuk kami kabarkan ya. Pak Antoni dan Pak Sian kami mau ajak ke sana berkunjung. Oh, salah Pak Antoni, kalau Pak Sian emang udah tinggal di Medan ya. Mobile terus juga sih. Mobile terus ya. Oke. Ada kantor di Jakarta juga karena selama pandemik saya pakai online dan kemudian biasanya saya ada kunjungan beberapa klien di Bekasi, di Jakarta, di Surabaya juga sih. Kantornya Brother Trend Development Center juga di Jakarta kok ya sebenarnya. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke, ya udah nanti kita naik pesawatnya barengan deh kalau gitu ya. Pak Antoni disambung tadi sampai di support. Ini jadi dilanjutin. Supporting attitude. Jadi gerakan saya adalah supporting attitude. Yang kedua, take action. 3, anticipate needs. Jadi mengantisipasi kebutuhan, kira-kira pergerakan. And I love sharingnya Brother Sini pada malam hari ini bahwa mengingatkan kita bahwa please organisasi jangan merasa bahwa lu udah hebat, lantas kemudian bangga banget dengan hasilnya sekarang, lupa untuk berinovasi. Dan tadi menurut saya itu ingatan yang sangat bagus juga bahwa salah satu penyebab juga bisa jadi karena lupa berinovasi. Yang merasa hebat, merasa ini tiba-tiba pandemi terjadi dan kemudian berantakan. Dan yang terakhir R itu bicara mengenai result oriented. Percuma banyak teori, percuma banyak konsep, tapi kemudian nggak ada yang dijalankan. Ya, put it, ya, lakukan. Nah, yang saya mau cerita yang menarik pada kesempatan malam hari ini buat teman-teman semua yang mendengarkan kita, rekan-rekan Smart FM, saya sangat tertarik ada satu konsep yang sekarang baru saja dimunculkan oleh Simon Sinek yang menulis Start with Why. Ketika beliau mengatakan begini, bahwa sekarang ini paradigma bisnis seringkali salah. Maka dia mengatakan ada istilah yang namanya finite dan infinite. Ya, kalau bahasa Indonesia itu apa? Finite dan
infinite. Ya, finite dan infinite game gitu ya. Jadi intinya begini, Fight Night itu apa? Fight Night itu jelas aturannya, ada permainannya, ada gamenya, ada pemenangnya. Itu seperti kayak main bola, main badminton seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Simon kepada kita adalah Simon Sinek kepada kita adalah sangat penting buat kita renungkan pada malam hari ini, guys. Ketika beliau mengatakan begini, bahwa pada intinya yang namanya bisnis itu sebenarnya sebuah permainan yang tidak pernah ada selesai. Jadi salah ketika kamu mengatakan we are the best company, karena menurut dia adalah the best berdasarkan apa? Justru yang luar biasa, dan saya merasa sangat penting buat kita renungkan pada malam hari ini adalah bahwa yang namanya bisnis itu adalah sebuah pertandingan yang tidak pernah selesai. Organisasi yang tadi oleh Brother Senya sebutkan, yang bisa bertahan sampai begitu lama adalah organisasi yang mempersiapkan diri mereka untuk nafas jangka panjang. Maraton. Jadi ya? bukan sprint. Betul. Jadi Smart FM sedang menyiapkan untuk menjadi radio 100 tahun ke depan. Amin. Amin ya Allah. Jadi itu bahwa yang kita lakukan sekarang ini, misalnya contoh dengan memberikan kepada generasi-generasi yang milenial, pendekatan dan sebagainya, karena kita berpikir bahwa kelak mereka lah yang akan jadi pemimpin. So we are preparing our business. Jadi itulah yang kemudian Simon Sinek sampai bilang, kalau lu bermain bisnis dan pemikirannya jangka panjang, makanya tentunya dibutuhkan EQ yang luar biasa untuk tetap tenang, tidak panik, tetap stabil, tetap fokus. Itu bikin orang-orang frustrasi. Karena orang akan berkata, gila ya, nafasnya Smart FM kok panjang banget ya. Kok mau banget sih melakukan seperti ini? Because we are thinking for the future. Karena kita selalu bergerak ke depan dan energi kita diarahkan ke depan. Dan itu yang membuat kita energi nggak habis-habisnya. Ya. Nah, saya pikir ini yang menarik. Ini yang membuat organisasi kita jadi star terus-menerus. Baik. Ya, punya nilai. Saya punya pertanyaan ke Pak Sian. Kenapa kalau gitu ada perusahaan, boleh dijawab singkat saja karena habis ini kita kasih kesempatan kepada Tasya dan Pak Antoni untuk membacakan jawaban-jawaban yang masuk ya. Iya benar. Iya. Pak Sian, kenapa ada banyak perusahaan yang keren-keren loh, mereka menguasai dari sisi teori dan sebagainya, tapi ketika dalam praktek nggak semudah yang ya kita bicarakan seperti sekarang ini, malam ini begitu. Menurut Bapak leknya di mana ya Pak? Nah, jadi sebenarnya kunci sukses dari individu dan perusahaan tidak terlepas dari 3 triangle ya. Yang pertama attitude ya, emotional, intelligence dan sebagainya. Skill and knowledge sesuatu yang berbeda tetapi sangat penting sekali. Knowledge tanpa diimplementasikan hanya akan menjadi teori, karena bagaimanapun praktek itu adalah lebih baik kita praktek sedikit demi sedikit dapat hasilnya. Misalnya kalau teori untuk belajar untuk mendayung sepeda, hanya teori, mendayung itu harus kayu sebelah kanan, sebelah kiri dan sebagainya. Tidak pernah praktek dan tidak pernah bisa dan akan jatuh terus. Karena praktek akan membuat kita menjadi kebiasaan, akan membuat kita menjadi excellent dan kita bisa menjaga keseimbangan ke depannya. Jadi konsep itu penting karena beberapa penelitian di dunia itu dimulai dari teori itu dimulai dari sebuah penelitian, prakteknya juga. Jadi harus ada keseimbangan, balancing supaya kita bisa lebih maju ke depannya. Demikian singkat, Mbak, karena waktu terbatas saya harus Pak Antoni, boleh? Karena biasanya Pak Antoni nggak cukup ini 1 jam, minimal 3 jam. Iya benar. Ini butuh waktu lagi, makanya waktu bareng-bareng untuk seminar bareng, terutama buat teman-teman yang ada di Edan. Benar. Pak Antoni silakan, sudah ada jawaban dari Instagram, mohon izin. Ya, dari Rita, ini temannya, kayaknya mengaku temannya berada ya. Oh, Sister Rita, dia bilang begini, banyak bisnis yang tumbang karena tidak mampu survive dan berinovasi di era pandemi ini, kata beliaunya. Dan kemudian ada juga, ini yang menarik dari rekan kita Harisius, berarti kemungkinan besar di sepatu. Alasannya sederhana, rasio hutang lebih besar daripada income. Rasio hutang 2, income-nya 1. Ya jelas lah. Iya. Nombok ya. Iya. Oke. Yes. Ya, itu sih yang kurang lebih yang dari dapat jawabannya. Ya? Oke, silakan Tasya.
Oke, dari WhatsApp Pak Antoni, pasien Mbak Ola, ini ada Yes. Pak Adi di Makassar, karena tidak mampu dan tidak berani beradaptasi dengan keadaan katanya. Oke. Dari Banjarmasin, kita beralih, ada Bapak Andri. Kenapa banyak bisnis yang tumbang di era pandemi? Salah satunya karena tidak bisa berinovasi dan beradaptasi di masa new normal, #GoDigital katanya. Zaman jualan hanya hard selling, tapi harus dengan storytelling katanya Pak Andri. Luar biasa. Wah, oke, yes. Dari YouTube ada? Dari YouTube ini juga ada Ibu Rita Hartanti yang sepertinya rindu ya dengan Pak Sian karena sejak pindah ke Jakarta lama tidak terdengar programnya Pak Sian di Smart FM Medan katanya. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita bungkus perbincangan kita, Pak Antoni nanti berikan highlight ya. Tapi kita pilih dulu siapa yang akan mendapatkan hadiah, Pak Antoni. Yes, oke. Satu dari Instagram, satu dari WhatsApp, silakan. Oke, Dari... izinkan saya memberikan kepada rekan kita yang menjalankan bisnis di shoes, Mas Hari Shoes. Saya suka dengan istilah Anda, rasio hutang lebih besar daripada income, ya. Itu artinya besar daripada tilang. Oke, jadi... harus dari Instagram ya. Kalau dari WhatsApp silakan. Saya ucapkan selamat kepada Pak Andri di Banjarmasin. Wow, oke, congratulations. Benar. Pak Antoni mungkin di highlight beberapa poin penting dari obrolan kita. Silakan Pak Antoni berkaitan dengan IQ dalam rangka membangun. Saya pikir bahwa obrolan yang pada malam hari ini berguna buat kita. Sekali lagi pada beberapa bulan-bulan terakhir ini, teman-teman rekan-rekan para smart listener, Anda yang eksekutif, teman-teman yang profesional, kita banyak diingatkan tentang bagaimana menjalankan bisnis dan jangan bosan-bosannya. Kenapa? Karena kita butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Saya seringkali menggambarkan kondisi sekarang itu seperti kita lagi naik gunung. Ya, Anda sedang bersepeda, tepatnya naik gunung. Ketika dalam kondisi curam seperti itu dibutuhkan energi ekstra yang jauh lebih besar yang tidak bisa Anda lakukan dalam kondisi normal. Jadi butuh energi ekstra. Nah, supaya bisa dapat energi ekstra harus apa yang dilakukan? Anda butuh motivasi ekstra, Anda butuh pemahaman ekstra. Kenapa? Karena cara Anda normal ketika Anda bersepeda dalam kondisi landai nggak bisa dipakai dalam kondisi curam. Itu sebabnya, makanya pada kesempatan beberapa minggu-minggu ini saya menghadirkan teman-teman kita yang memang spesialisasi expert yang banyak melakukan dengan klien, dengan diakui. Itu sebabnya kenapa saya berharap bahwa setiap kali obrolan kita Anda selalu bisa menangkap insight intisari. Dan setelah itu, please jangan lupa, buat saya satu ide aja kita tangkap dan kita aplikasikan, itu akan menjadikan kita lebih luar biasa. Dan sekali lagi, saya suka dengan kalimat Pak Sian yang sangat bagus untuk menjadi renungan kita pada malam hari ini. Sementara yang lain masih panik, sementara lain masih bingung, kelimpungan. Anda bangun dengan energi Anda luar biasa karena Anda antusias, Anda bersemangat, Anda berlari, Anda sudah jauh lebih depan daripada mereka. Sementara mereka masih kebingungan. Itu hal yang paling penting, Mbak Tola. Oke, kita bungkus perbincangan kita malam hari ini dalam Smart Emotion. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 pagi dan ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Lana Nurlija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Dengan saya Sianet. Kami berempat ucapkan terima kasih, selamat malam dan salam antusias. Thank you, brother. Luar biasa.